Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan sistem aplikasi yang bernama si iPic. Ini bisa di-download di PC maupun bisa download di aplikasi di Google ya. Di Play Store itu bisa, nanti tinggal ketik saja si iPic. Dan aplikasi ini adalah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mencatat dalam keuangan. Oke, kita cari si Apik di Google. Kemudian klik yang paling atas yang linknya Bank BI ya. Nah, ini memang punyanya BI. Kemudian akan muncul seperti ini, baik di web maupun di HP. Nanti akan seperti ini tampilannya. Di sini kita daftar dulu ya. Kita daftar dulu. Di sini syarat dan ketentuan dibaca, silakan dibaca. Dan kalau sudah dibaca, di sini ada centang setuju, kemudian lanjutkan. Oke. Kemudian di sini isi nama lengkap. Kita isi nama lengkap, Ibu sekalian. Kemudian di sini ada username. Username di sini adalah nanti untuk login Bapak Ibu kalian. Ini saya buat Ricky 18 misalkan gitu. Oke, kemudian email yang digunakan, masukkan email Bapak Ibu. .com, ini email, dan ini nomor identitas, nomor KTP Bapak Ibu ya. Ini saya masukkan asal saja karena ini untuk contoh ya. 45. Oke, baik. Kemudian password ini adalah yang terdiri dari kombinasi huruf besar huruf kecil, kemudian ada spesial karakter. Ya, jadi saya buat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah, ada huruf besar sama karakter. R-nya huruf besar, misalkan Ricky, Bayu, Ed, 5 ya. Baik, kemudian bisa daftar sekarang. Registrasi sudah dilakukan, kemudian sekarang kita klik login. Login yang tadi kita buat Ricky 18. Kemudian passwordnya tadi kan passwordnya ya. Kemudian kita login. Nah, ini kita sudah bisa berhasil login dan sudah membuat akun. Nah, di sini Bapak Ibu tampilnya sama seperti di handphone maupun di web sama. Ini bisa ditambahkan untuk daftar usahanya ya, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih ya, jasa atau dagangan atau manufaktur, pertanian, peternakan, perikanan, budaya ya. Ini bisa dipilih sektornya. Oke, ini yang saat ini saya akan coba perdagangan. Misalkan saya punya, ini di sini bisa tambahkan logo ya. Jadi pilih gambar kemudian bisa tambahkan logo memang jika sudah ada. Kalau tidak ada ya tidak usah, nggak apa-apa. Baik, kemudian sini badan usaha misalkan toko Ricky. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Bambu Apus 1 kan ya. Ini provinsi bisa dipilih nih misalkan Jakarta. DKI Jakarta ya cukup depannya saja, kemudian kabupatennya Jakarta Timur, kecamatannya Kayung bisa dipilih juga, kelurahan Bambu Apus, nomor telepon boleh diisi, fax, nomor telepon boleh diisi boleh enggak ya, yang ada tanda bintangnya ini boleh diisi, yang harus diisi. Ini pemiliknya Ricky. Nah, ini KTP-nya saya isikan lain untuk pendaftaran saja. Ini bisa diisi KTP Bapak Ibu ya. Kemudian klik selanjutnya. Oke, kemudian sektor ini sudah dipilih ya. Ini tahun akan saya buka usahanya tahun ini. Ini pada bulan Oktober.
Ini saya mulai usaha itu dari tahun 2025 bulan Oktober. Ini kemudian kita bisa simpan. Kita tunggu dia masih loading, jadi Bapak Ibu bisa pilih nanti sektor usahanya mau perdagangan kah, mau yang lain kah, gitu bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini data sudah berhasil dibuat. Klik OK. Nah, di sini sudah ada toko ya yang ini perdagangan. Kalau misalkan Bapak Ibu punya toko lainnya, misalkan ada usaha lainnya, bisa klik tambah di sini. Tambah lagi, nanti pilih lagi sektor perdagangannya ya. Oke, kita coba satu ini dulu. Kemudian diklik nama tokonya kita. Nah, kemudian nanti kita bisa ditambahkan untuk jasa-jasanya ya. Oke, ini sudah bisa masuk. Kemudian di sini kita coba pilih transaksi ya Bapak Ibu ya. Transaksi ini adalah penerimaan. Cuman di sini ada modal, jadi kita gunakan modal berapa gitu ya. Modal uang ya Bapak Ibu memiliki keuangan, tambahkan di sini ya. Ini jumlahnya berapa, misalkan 10 juta. Ya, misalkan 10 juta. Ini apakah dengan tunai, transfer, giro gitu ya. Ini kita coba untuk tunai. Kemudian tanggalnya bisa dipilih, misalkan karena tadi bulan Oktober bukanya 1 Oktober. Kita buat 1 Oktober. Kemudian ini adalah catatan, boleh tambahkan modal awal. Ya, bisa disimpan. Ya, ini karena ini menggunakan server di BI-nya langsung, jadi semua pencatatan kita langsung ke BI. Jadi sedikit stabil. Lihat ada masalah di sini. Oke, ini sudah sukses ya. Ini kita lihat, ini lihat transaksi. Nah, di sini sudah ada uang modal, laporan histori transaksinya sudah ada. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi ya. Transaksi tadi modal, sekarang kita masuk ke pembelian barang. Ya, di sini ada pembelian bahan ya Bapak Ibu ya. Pembelian bahan. Ini kalau yang kredit ada, tunai ada, impor ada. Ini kita pembelian barang tunai saja. Ini pilih pemasok. Kalau belum ada pemasok, kita tambahkan misalkan namanya adalah misalkan Budi. Ini misalkan kita beli dari Jogja misalkan. Ini boleh masukkan nomor telepon, boleh web. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini ada nomor telepon bisa kalau mau ditambahkan. Oke, disimpan. Oke, ini distributor ceritanya. Kita pilih lagi pemasok di sini. Nah, kalau kita sudah klik sini ada namanya Budi. Ya. Kemudian tanggal transaksi itu kita mundur tadi bulan Oktober ya. Oktober juga atau tanggal 2 lah setelah pembukaan. Oktober pilih barang, ini barang belum ada, kita tambahkan juga di sini ada plus, ditambahkan misalkan nama barangnya. Nah, kita tongkok kelontong, misalkan kita beli barang apa ya, misalkan barang beras misalkan. Dan sini pilih kategori karena tidak ada, kita tambahkan baru ya. Ini baru misalkan beras atau misalkan ini sembako ya. Oke, kita pilih sembako. Nanti di sini ada pilihan sembako. Ini pilih satuan. Di sini ada liter, meter, piece, kilogram. Bisa juga kalau misalkan di sana bisa ton-tonan ya. Ada berapa ton misalkan. Ini bisa tambahkan di sini, klik ton.
10%. Simpan. Di sini nanti ada satuannya ton. Jadi bisa pilih satuan ton. Harga beli satuan misalkan ini nih kilogram saja ya. Harga beli misalkan beras itu 20.000. Misalkan ya. Harga jual satuan itu misalkan kita buat 25.000. Ini harga belinya 20.000, harga jualnya nanti akan 25.000. Ini kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita pilih barang. Ini belum ada barang, kita coba masukkan dulu, misalkan kita beli 100 kilo gitu ya. Nah, di sini langsung ada nah di sini kita order barang jumlah 100 kilogram, harga 20.000. Oke, ini totalnya adalah 2 juta. Kemudian kita simpan. Oke, misalkan ada mau menambahkan transaksi, ini bisa tambah transaksi. Nah, misalkan di Budi lagi, ini secara tunai, ini Senin juga, misal. Oke. Nah, Oktober tanggal 2, ini beras juga. Kalau misalkan tidak beras, bisa ditambahkan, misalkan beli minyak goreng. Minyak goreng ini pilih sembako ya, namanya itu liter. Harga beli satuannya misalkan 30.000. Harga jualnya adalah 35.000. Ya, kita simpan. Oke. Setelah itu nih beras ada stok, saya itu minyak belum ada karena di sini kita mulai stok. Kita tambahkan, coba ini nih, tambahkan minyak goreng. Misalkan kita jumlahnya 200 liter. Ini kan satuannya liter ya, satuannya liter. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, setelah simpan kita bisa kembali ke menu. Setelah kembali ke menu, kita bisa lakukan misalkan penjualan ya. Nah, penjualan itu ada di bagian penjualan di atas ini. Penjualan barang misalkan ini metodenya tunai dan pada tanggal misalkan 3 Oktober. Oke. Dan di sini pelanggan, karena pelanggannya belum ada, kita tambahkan. Misalkan pelanggannya Ani, akan alamatnya Jalan Bungur. Ini kontak personnya, nomor teleponnya kalau nggak ada bisa dilewatkan saja. Dan kita simpan. Oke, kemudian kita pilih lagi. Nah, pelanggannya Ani, jualan offline, metodenya tunai, pilih barang, misalkan dia beli beras, jumlahnya dia beli 10 kilo, simpan. Nah, kemudian bisa dia beli lagi misalkan minyak goreng, dia beli 20 liter, simpan gitu ya. Jadi ditambahkan seperti itu ya. Jadi pilih barang mana terus kemudian ditambahkan di sini. Ini jika salah bisa dihapus. Nah, ini jumlah 10 liter langsung diskon. Kalau misalkan mau pakai diskon. Kalau ini rupiah ada persen. Misalkan di sini yang atas kita persen, misalkan 5% diskonnya. Nah, diskon dari berasnya karena dia beli sejumlah 10 misalkan. Oke, jika sudah kita simpan. Jika sudah, ini transaksinya kan seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu. Kemudian setelah pembelian, sudah penjualan, kita akan bisa melihat ada laporan di sini. Ini ada laporan neraca, laporan rincian, saldo rugi laba nih. Banyak laporan yang bisa dipilih ya. Kita coba yang pertama neraca. Ini misalkan pilih tahun 2025 ya, karena kemarin baru buka 2025. Di bulan Oktober. Kemudian kita bisa
Nah, ini tahunan ya, dari tahunan ini ada uang kasnya tadinya sebesar 2.900.000 ya. Di sini lengkap nih. Di kewajiban modalnya ada 10 juta. Lebih tadi kita modalnya 10 juta. Oke. Ini bisa di print, di atas ini bisa di print, bisa diekspor PDF, bisa di ke Excel ya. Jadi bisa berbagai macam cara untuk mengekspor laporannya. Kalau di print, kalau di HP juga ada, bisa di print, kalau di sini bisa langsung di print, ekspor PDF juga bisa. Oke, kemudian kita balik lagi ke depan. Nah, kemudian ada laporan rincian. Ini bisa laporan rincian, banyak di sini bisa dipilih. Ada rincian kas, misalkan kita buat tahunan, tahunnya pilih tahun 2025, tampilkan. Nah, ini laporan kasnya adalah sekian, 2.900.000. Kita back lagi, kembali. Ini ada rincian, ada tabungan, giro. Nanti kalau misalkan diisi semua ini bahkan banyak laporannya. Kemudian kita pilih ada laporan rugi laba. Ini coba kita tahunan, kita tampilkan. Periode bulannya belum dipilih. Oh, ini bulanan ya. Ini tampilkan. Nanti dia akan menghitung sendiri. Ini laba rugi nih. Ini kalau plus itu untung ya, untung sekian, penghasilan sekian. Ini ada penjualannya sekian, nih penjualannya. Kemudian beban persediaan ini 800.000. Ini laporannya ada, bisa di print, bisa diekspor, bisa jadi PDF atau di Excel. Oke, kembali. Kemudian ada laporan histori transaksi ya. Sini transaksi banyak yang sudah kita lakukan tadi, dari modal awal nih ya, modal awal, terus ada budi persediaan, nambah persediaan tadi budi, terus penjualan ke Ani, di sini ada histori transaksi. Oke, kemudian ada laporan kinerja keuangan. Nah, misalkan di sini ada rasio likuiditas, bisa dipilih tahunan, misalnya ini 2025 tampilkan. Nah, ini likuiditasnya. Jadi ini kalau diisi, dia akan muncul ya. Otomatis dia akan muncul. Oke, kemudian di sini banyak ya, ada rasio semua. Nanti kalau di sisa satu semua akan lengkap. Dan di sini ada laporan tren. Ini bisa dipilih laporan tren pendapatan ya 2025 kita tampilkan. Nah, ini bulan Oktober. Nah, karena kita baru ada transaksi bulan Oktober, nah ini pendapatannya adalah sekitar di angka sini. Ini nih nanti kalau misalkan mau laporan pinjaman ke bank itu bisa ditampilkan nih, lebih mudah. Kemudian di sini ada laporan beban. Beban bisa ditampilkan. Beban yang akan dibayarkan ya, beban dari pembelian dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih lagi, ini ada analisa. Ini menganalisa tahunan ya, di analisa hasil kita setahun itu akan seperti apa. Nah, ini akan ada grafik yang akan muncul di sana. Ini ada persediaan tenaga kerja, kalau misalkan punya karyawan, ini ada sewa, kemudian ada beban-beban yang lain, ada telepon, misalkan langganan telepon, ada beban air juga ada. Oke, baik Bapak Ibu, untuk aplikasi Apik saya rasa sudah selesai. Cukup sampai di sini. Mungkin di video berikutnya atau ada pertanyaan bisa langsung ke saya. Baik, terima kasih. Selamat siang.